warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan ketetapan iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dapat berjumpa pada siaran pada hari ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa risalah, penuntun jalan, pembeda dan rahmat bagi sekalian alam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan yang selalu dinanti-nantikan oleh segenap umat Islam. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berjumpa dengan bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka niscaya Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kita memasuki bulan rahmat. Sebagaimana diketahui bahwa Ramadan terdiri dari 10 pertama sebagai rahmat, 10 yang kedua sebagai maghfirah, dan 10 yang ketiga idkum minan nar, pengangkatan dari siksa api neraka. Pada kesempatan ini tentu kita ingat sebuah pesan Nabi tentang yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seorang hamba Allah illa ala rahmatan lillah, kecuali dengan rahmat Allah. Pada kesempatan ini tentu kita sangat mengharapkan rahmat Allah di bulan suci Ramadan. Mari kita ambil momentum pada kesempatan ini untuk mengingat dan mengharap rahmat Allah. Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitab Al-Ibad min Al-Ibadah, Manazil Al-Ubad min Al-Ibadah, tahapan-tahapan seorang hamba untuk mencapai rahmat dan ridha Allah. Di antaranya adalah kita selalu bertaubat kepada Allah. Bulan Ramadan merupakan bulan maghfirah, kesempatan kita untuk menuai maghfirah Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengingat akan segala maksiat yang mungkin akan kita lakukan. Seorang hamba Allah akan mendapatkan rahmat Allah ketika hatinya selalu terpaut akan ketakutan terhadap perbuatan maksiat kepada Allah. Dan pada kesempatan inilah kita akan dilipat gandakan pahala untuk selalu beristighfar, bermunajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari tekadkan niat dalam hati kita untuk mengambil momentum kesempatan di bulan suci Ramadan ini dengan selalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Juga bahwa pada kesempatan bulan suci Ramadan, kesempatan manusia untuk diuji akan segala sikap dan perilakunya dalam menghadapi hawa nafsu. Ramadan tidak hanya menahan hawa lapar dan haus belaka, tetapi kunci utama dalam gemblengan menghadapi bulan suci Ramadan adalah menahan hawa nafsu. Al-Hakim juga mengungkapkan bahwa seorang hamba Allah untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah
harus juga sanggup dirinya menawan hawa nafsu. Sebagaimana Rasulullah juga menyatakan bahwa jihad terberat seorang hamba adalah ketika menghadapi hawa nafsunya. Al-Hakim juga mengatakan bahwa seorang hamba akan mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia bersikap zuhud. Pada bulan suci Ramadan ini kita selalu diuji apakah kita sanggup bersikap zuhud. Artinya bahwa sikap zuhud itu kecenderungan hati kita dalam menyikapi urusan duniawi hanya sebagai landasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawalah hati kita ditautkan kepada urusan dunia bukan karena semata-mata memenuhi hawa nafsu belaka, tetapi karena keinginan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang budiman, dalam memenuhi sikap ini tentu kita akan mengalami perjuangan pergumulan hati untuk bersikap memenuhi tuntutan dalam menjaga hawa nafsu. Bulan Ramadan kita dididik untuk menahan hawa nafsu, tapi sebaliknya kadangkala pada bulan Ramadan kita malah sebaliknya hanya berpindah tempat saja. Bulan Ramadan harusnya mendidik kita untuk semakin bisa mengontrol diri, menghimpun hati dalam mewujudkan cita-cita kita kepada hati nurani yang bersih, yang suci, untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana cita-cita ataupun target kita dalam menjalankan bulan suci Ramadan adalah la'allakum tattaqun, bahwa takwa kita, iman kita akan selalu menjadi pedoman dalam menghadapi ataupun memenuhi keinginan hati dalam menghilangkan sifat-sifat untuk memenuhi hawa nafsu. Hadirin kaum muslimin, shaimin, shaimat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk selalu menautkan hati kita, mengingat kembali kita, mengukuhkan kembali niat kita, mengambil momentum yang tepat dalam menjalankan ibadah puasa pada kesempatan ini. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan puasa kita, Rabbana taqabbal minna, semoga segala amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin shaimin, shaimat yang budiman, kembali saya sebagai manusia biasa tentu dalam menghadapi ujian dan cobaan sebagaimana Allah menyampaikan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihidupkan, dimatikan, itu merupakan ujian, dan bulan Ramadan ini merupakan bagian dari ujian kita menghadapi kehidupan di bulan suci Ramadan. Ujian apakah kita termasuk orang-orang yang beriman atau malah sebaliknya kita mendustakan agama Allah. Hadirin shaimin, shaimat yang budiman, kembali kami mengajak dan mengingatkan kita sekalian untuk kembali menguatkan niat kita dalam
menjadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ibrah dan inspirasi bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.